Tapi selama tes itu ada pernah yang meremehkan kau? Mimpi kamu gitu ya? Kalau pada saat di Solo di Koda 4 itu masih sama gitu. Apalagi orang Solo kan rata-rata orang yang emang apa adanya. Oh ya terserah dia mau ambil apa aja. Siap. Tapi pada saat di pusat ini baru diumumkan, tahu oh ini gaya hidupnya udah ini. Oh ini ternyata anak ini. Dari situ udah mulai minder. Minder. Siap. Dari itu udah mulai minder. Setelah perjalanan tes selama 1 bulan itu mindset saya Bawa uang saku pun terbatas. siap. Kan masih bisa jajan itu kan? Siap, masih bisa Yang lain makan bebas, beli apa bisa. siap. Akhirnya dapat info gagal di pusat bisa langsung pendidikan bintara. Dari situ mindsetnya saya berubah. Alhamdulillah dari saya jadi tentara. Masuk ke Rukan tuh bintara. Bintara. Oh gitu. Karena udah minder dengan teman-teman yang lain. Ini yang katanya anaknya pejabat, ini anaknya kolonel, ini anaknya pokoknya sudah para-wari. Setelah dinyatakan gagal di pusat akan jadi bintara itu baru semangat timbul lagi. Wah, jadi tentara ini. Udah pokoknya yang penting tentara. Siap. Tapi alhamdulillah pada saat rangkaian seleksi selama 1 bulan itu mungkin atas bantuan Tuhan Yang Maha Esa semua dilancarkan. Setelah pengumuman itu alhamdulillah ranking 25 dari sekian ratus orang, dan pada saat pantauan akhir gelombang 1. Dapat info lagi dari teman-teman yang lain, gelombang 1 sudah pasti dinyatakan lulus dari Bapak Kasat. Dari itu sudah. Jadi anak petani tadi itu bisa ranking 25. Siap. Menurut kamu yang kamu lihat waktu itu yang kamu anggap anak pejabat, anak ini, ada nggak yang nggak lulus? Siap, ada. Ada kan? Ada banyak. Banyak malah. Siap. Oh ini pejabat, oh, ternyata dia nggak ada di rombongan itu. Nah, jadi nggak jaminan ya. Siap. Betul. Karena yang tes bukan bapaknya. Siap. Betul. Ada yang bilang, oh bapak saya pak petani. Kenapa? Kalau petani emang bapakmu yang tes? Siap. Kan gitu. Siap. Kalau bapakmu yang tes baru kau bingung dia bilang. Siap. Kalau yang tes cuma yang tes tuh kamu ngapain? Mau bapaknya petani kek, nelayan kek, Siap. bapaknya tentara kek, nggak pengaruh. Siap. Ya buktinya ternyata banyak anak pejabat saat itu ya. Siap. Siap. Ulang ya. Bener ya, Siap. nggak bohong kan? Siap, betul. Siap. Nggak perlu saya sumpah tapi yakin. Jadi Siap. orang wah kalau anak pejabat tenang aja. Pasti yang urusan anak pejabat. Teman-teman nih ya, banyak anak-anak pejabat yang nggak lulus. Dan ini Margono ini Kapten Margono, anak seorang petani dari Karanganyar. Karanganyar. Asli petani. Siap. Petani. Apa pengusaha tani enggak? Siap, bukan. Asli petani. Petani. Nyangkul. Siap, nyangkul. Wah. Nyangkul, dan pernah kami alami itu mulai dari nyangkul, nanam, sampai dengan istilahnya nyangkut rumput setelah ditanam itu patun. Nah, jadi banyak itu. Jadi jangan kalian karena nggak mampu bersaing langsung, aduh soal anak petani pasti nggak bisa. Ya terbukti tadi memang sempat perasaan itu pasti lumrah lah ya, manusiawi. Begitu kau ke sana, waduh lihat ini gitu kan anak tentara atau yang mungkin bodinya lebih oke. Ya sama saya juga, wah dulu masih bisa efektif kan. Siap. Tentara Tamtama Bintara ikut Akmil gitu kan. Siap. Gitu, waduh kayak kurus kering dulu kan. Ini udah jadi. Saya juga minder, udahlah ya. Asal ikut aja yang penting ada pengalaman. Ternyata malah lulus. Gitu. Jadi sama juga kamu ya. Jadi itu. Jadi ini anak petani bisa. Ini anak tentara. Siap. Tapi bukan karena bapaknya tentara. Siap. Bapaknya pangkatnya apa waktu itu waktu tes? Siap. Waktu Sudah tes. purna terakhir pangkat B-nya. Waktu tes sudah purna. Siap, sudah purna. Udah purna Pelda. Ya kalau karena kekuasaan bapaknya nggak mungkin lah udah pensiun. Jangan kan purnawiran Pelda, purnawiran jenderal pun nggak ada apa-apanya kan gitu. Siap. Udah jadi orang biasa. Untuk mengintervensi panitia segala macam nggak mungkin. Tapi ini si Ruli ini, Kapten Ruli, pasti karena usahamu, perjuanganmu, apa persiapanmu? Izin, kami hampir sama dengan Kapten Margono. Kami juga mempersiapkan kesehatan. Kemudian kami juga waktu itu kami check up mendahului sebelum tes kami sudah check up tes kesehatan rumah sakit. Setelah itu kami mempersiapkan tes psikologi dan akademik. Kami juga diarahkan oleh orang tua kami, tapi dalam artian positif. Jadi mempersiapkan kemampuan untuk menghadapi tes. Dan alhamdulillah 1 kali tes kami atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kami bisa masuk. Pasti bapakmu jadi trainernya kan? Siap. Ya kan? Kami jadi trainer. Ini sama, 2 anak saya juga trainernya saya. Siap. Abangnya 2 kali tes, adiknya 1 kali tes, tapi pelatihnya saya. Siap. Apalagi fisik udah murni saya lah.
Saya kalau udah latihan, saya bilang saya pakai bawa sempritan yang ada kalungnya. Saya bilang ini kalau saya sudah pakai ini, Bab, Dek, saya bukan bapakmu, saya pelatih. Gak ada senyum-senyum, saya bilang. Gitu, baca-baca, saya marahin. Beneran bapaknya. Saya bilang harus meningkat. Kalau dia nggak meningkat, gak usah tes. Karena dia pernah menurun. Sebelum orang lain menggagalkan kamu, bapakmu dulu yang menggagalkan. Kalau kau nggak pantas ikut tes. Jadi anak saya, walaupun dia anak kolonel, waktu tes berdarah-darah. Anak bungsu saya yang di Angkatan Udara sekarang tingkat 4 sampai masuk UGD 2 kali. Gara-gara dia udah saya kejar target. Pokoknya kalau minggu depan turun larinya, kau nggak usah tes. Jadi paksa dia, akhirnya masuk UGD 2 kali. Dan puji Tuhan dulu 1 kali akhirnya. Ya, jadi semua itu karena perjuangan ya. Oke, jadi ini buat teman-teman semua, ya, yang siapapun mau kalian lahir dari keturunan dari siapapun, jangan pernah minder. Yang memastikan kalian bisa berhasil seperti senior-senior kalian, abang-abang kalian, Kapten Margono dan Kapten Uli, karena kesiapannya. Ya, orang tua mensupport aja. Sebagai petani nggak punya kenalan apa-apa, support dengan doa pasti. Mungkin ada sekedar teman-teman, mantan-mantan komandan segala macam, itu pun hanya support aja dari bapak kan gitu kan. Tapi tetap misalnya mantan komandannya bapak, amanah pak anaknya, wah nilainya segini, ngapain ditolong misalnya gitu kan. Tapi karena ngelihat kemampuan kesiapannya juga oke, ya mungkin kalau bisa dibantu disupport ya disupport oleh mantan-mantan komandan ayahmu kan gitu kan. Pasti tetap melihat bagaimana kesiapan anaknya. Ya, itu ya. Jadi selamat bertugas. Ini buat Kapten Margono sudah menyelesaikan tugas jadi Danki di sini selama berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Ya, sudah sukses. Nanti ada jenjang berikutnya menjelang pamen. Sesuai apa kapan? Siap tahun depan. Tahun depan. Kamu juga bisa siap. Kamu juga melaksanakan tugas jadi Danki di sini seperti yang paling baik. Tanya apa sih, bagaimana kiat-kiatnya, dan harus punya target bisa lebih baik. Bukan mau merendahkan Margono, tapi kamu harus lebih baik. Udah ada contoh dari dia kan. Dari modal contoh itu kamu upgrade. Apa sih yang bisa di-upgrade di satuan ini? Upgrade lah. Ya. Hal-hal itu yang positif ditingkatkan. Kalau ada hal-hal yang negatif, ya cukup kau yang tahu sebagai satu leading. Pasti manusia nggak mungkin sempurna. Pasti ada negatifnya juga dalam kepemimpinannya. Itu jadikan pengalaman, jangan diceritakan kemana. Wah ternyata Margono begini-begini, nggak usah. Kalau ada hal yang negatif kau dapatkan, simpan buat diri. Tapi kalau ada yang positif, kau ceritakan kepada adik-adikmu, teman-teman. Ya, tetap menjadi teman yang kompak. Ya, itu.